Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius, Bab 532. Bab 532. Dirja sudah mengetahui garis besar latar belakang Wira dan tahu bahwa Wira memiliki andil dalam mengalahkan bangsa Agrel. Namun, dia tidak peduli. Berhubung tidak diberi penghargaan dari istana, itu berarti raja tidak mengakuinya. Jika begitu, berjasa atau tidak sama sekali tidak penting. Awalnya, Dirja tidak ingin langsung menyerang Wira karena mendengar bahwa faksi Kemal lumayan menyukai Wira. Namun, dia tidak peduli lagi. Penurunan pangkatnya kali ini adalah usul Kemal. Jadi, dia akan menjatuhkan Wira, lalu meraup sejumlah kekayaan Wira dan menggunakannya untuk mendukung Ardi. Pada saat itu, dia pasti bisa naik pangkat dengan lebih mudah. Ternyata anak itu memang sangat keras kepala. Satria mendengus. Pak, bagaimana kalau kita langsung menjebaknya? Kita suruh saja prajurit untuk menyelipkan baju zirah dan panah busur ke kereta kudanya, lalu menuduhnya dengan alasan memberontak. Dengan begitu, kita sudah bisa mengendalikan hidup dan matinya. Satria sudah pernah menghancurkan banyak orang dengan cara seperti ini. Bagaimanapun juga, menurut peraturan istana, menyembunyikan baju zirah dan sebagainya setara dengan memberontak. Itu adalah kejahatan besar yang akan dijatuhi hukum mati. Laksanakanlah. Aku mau tahu seberapa hebatnya dia. Perintah Dirja sambil menggertakkan gigi. Ekspresinya terlihat sangat dingin. Ini adalah salah Wira sendiri karena tidak menghargai kesempatan yang diberikannya dan memaksanya untuk melakukan tindakan kejam. Begitu menggunakan cara yang diusulkan Satria tadi, masalahnya tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 100 juta. Wira pasti akan rugi besar. Setelah mengiyakan perintah Dirja, Satria pun hendak pergi. Pas Satria, tunggu. Lasmana buru-buru berkata, setelah Wira menolak usul Pak Dirja, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Tapi, mereka masih tinggal di penginapan itu. Selain itu, Wira juga mengutus belasan orang untuk pergi ke segala penjuru. Entah apa yang sedang direncanakannya. Dirja mencibir, apa lagi yang bisa dilakukannya? Dia belum pergi jelas karena berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Orang yang dia utus pergi pasti sedang mencari orang yang bisa membujukku untuk mengurangi kerugiannya. Dia seharusnya berniat untuk ingin melewati rintangan ini dengan mudah. Lasmana berkata dengan kening berkerut. Pak, aku rasa anak itu nggak terlihat seperti mau berdamai. Kalau nggak mau berdamai, apa yang bisa dilakukannya? Apa mungkin dia punya kemampuan untuk melawan Pak Dirja? Dia cuma pelajar yang dilarang ikut ujian kerajaan dan bekerja di istana. Kedua orang yang ada di baliknya juga dibenci Yang Mulia. Lagian, orang yang paling berkuasa di kota pusat pemerintahan Lokana itu Pak Dirja. Jadi, nggak ada gunanya juga dia mengundang siapapun kemari. Cibir Satria. Benar juga, Lasmana akhirnya merasa lega. Di kota pusat pemerintahan, orang yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah prefektur. Saat ini, pemerintahan sangat korup. Prefektur tentu saja bisa menghadapi seorang pedagang dengan mudah. Wira mau kabur setelah menyinggung Pak Dirja, jangan mimpi. Gumam Lasmana dalam hati. Setelah tinggal di Kabupaten Pirola selama 5 hari, Wira akhirnya membawa kelompoknya melanjutkan perjalanan ke selatan. Begitu keluar dari Kabupaten Pirola, ada 10 kereta kuda tambahan yang mengikuti kelompok ini. 2 hari kemudian, mereka tiba di wilayah yang berjarak 5 km dari kota pusat pemerintahan Lokana. Namun, kereta kuda mereka tidak masuk ke kota, melainkan melewati sebuah jalan kecil untuk melewati kota pusat pemerintahan. Setiap kereta kuda yang memasuki kota pusat pemerintahan harus membayar pajak 2% tidak peduli apakah untuk berdagang atau bukan. Namun, pajak ini juga bisa dihindari. Asalkan ada sarjana kabupaten, sarjana provinsi, atau sarjana kerajaan yang melakukan perjalanan bersama, mereka tidak perlu membayar pajak untuk masuk kota. Jadi, ada banyak pelajar bereputasi yang akan menggunakan cara ini untuk membantu orang membawa masuk barang dagangan mereka. Namun, Wira tidak ingin mengambil risiko dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba, Danu yang memegang teropong berkata dengan ekspresi serius. Kak Wira, di depan ada sekelompok besar orang berkuda yang mendirikan barikade. Sepertinya mereka mau menghentikan kita.